Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Dewi Apriliani, program studi komunikasi dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Echo Chamber dalam Penguatan Penilaian Negatif terhadap Individu di Media Sosial TikTok. Latar belakang dari penelitian ini adalah media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta menyampaikan pendapat terhadap berbagai peristiwa maupun perilaku individu. Kemudahan tersebut membuat setiap orang dapat memberikan penilaian secara bebas melalui unggahan dan komentar. Bahkan menurut data, jumlah pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2025 mencapai 230 juta orang atau setara dengan 80,5% dari total populasi. Dan pada periode yang sama, terdapat 180 juta identitas pengguna media sosial yang mewakili sekitar 62,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Ruang digital memperlihatkan bahwa penilaian terhadap individu berkembang dengan sangat cepat dan dapat melibatkan banyak audiens, terutama ketika penilaian yang muncul bersifat negatif. Fenomena yang menarik adalah penilaian negatif tersebut seringkali sulit berubah meskipun individu yang berkaitan telah memberikan klarifikasi, meminta maaf, atau menunjukkan perubahan perilaku. Tidak sedikit audiens yang menganggap tindakan tersebut sebagai pencitraan, upaya mencari simpati, atau cara menghindari kritik. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa penilaian negatif terhadap seseorang tetap berulang, dipertahankan, dan diperkuat melalui komentar-komentar audiens lain di media sosial? Urgensi penelitian ini terletak pada kecenderungan audiens media sosial yang tetap mempertahankan pandangan negatif terhadap seseorang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa informasi baru tidak selalu dapat mengubah cara seseorang memandang individu lain. Merujuk pada hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami peran echo chamber dalam memperkuat penilaian negatif terhadap individu di media sosial TikTok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik yang dicetuskan oleh Blumer pada tahun 1969. Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa seseorang bertindak berdasarkan makna yang diberikan terhadap suatu objek, peristiwa, maupun individu. Makna tersebut tidak terbentuk secara langsung, melainkan melalui proses interaksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan pengalaman serta interaksi yang terus berlangsung. Pada media sosial, audiens memberikan makna terhadap individu melalui informasi yang diterima, unggahan maupun komentar dari audiens lain. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana penilaian terhadap seseorang dibentuk melalui proses komunikasi yang terjadi di media sosial TikTok. Teori yang selanjutnya adalah teori paparan selektif atau selective exposure theory dari Knobloch-Westerwijk di tahun 2015. Teori paparan selektif menjelaskan bahwa individu cenderung memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan, sikap, atau pandangan yang telah dimilikinya, serta menghindari informasi yang bertentangan. Kecenderungan tersebut menyebabkan seseorang lebih mudah menerima informasi yang mendukung penilaiannya dibandingkan informasi yang dapat mengubah pandangannya. Kondisi ini memungkinkan audiens terus terpapar pada informasi dan komentar yang sejalan dengan keyakinannya, sehingga penilaian negatif terhadap seseorang menjadi semakin kuat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa informasi baru seperti klarifikasi atau perubahan perilaku tidak selalu mampu mengubah penilaian audiens terhadap individu di TikTok. Dan salah satu konsep yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah echo chamber. Menurut Sunstein 2011, echo chamber yaitu ketika seseorang lebih banyak menerima informasi dari pandangan yang sejalan dengan keyakinannya. Echo chamber membuat audiens lebih sering berinteraksi dengan pendapat yang serupa, sementara pandangan yang berbeda semakin jarang ditemui. Akibatnya, penilaian yang telah dimiliki akan semakin menguat.
Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama dilakukan oleh Duta et al. Pada tahun 2025 yang berjudul Breaking the Bubble, a Case Study on the Echo Chamber Effect in Instagram, yang meneliti fenomena echo chamber pada platform Instagram. Penelitian tersebut berfokus pada peran algoritma dan perilaku audiens dalam membentuk echo chamber. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa algoritma dan perilaku audiens memperkuat paparan terhadap informasi yang serupa sehingga audiens semakin jarang menemukan sudut pandang yang berbeda dan pandangan yang dimiliki menjadi semakin kuat. Penelitian yang kedua oleh Rideau et al. Pada tahun 2025 yang berjudul Algorithmic Echo Chamber as a Challenge of Digital Citizenship in Discourse Polarization on TikTok Social Media, yang meneliti terbentuknya echo chamber pada media sosial TikTok dan berfokus pada bagaimana algoritma TikTok mendorong terjadinya polarisasi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma TikTok memperkuat terbentuknya echo chamber sehingga audiens lebih sering menerima informasi yang mendukung pandangan yang telah dimiliki. Dan selanjutnya penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sophie et al. Pada tahun 2025 yang meneliti fenomena echo chamber dalam ruang publik digital dengan menggunakan pendekatan etnografik. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa echo chamber terbentuk melalui interaksi antara audiens dan personalisasi algoritma yang mempersempit keberagaman informasi. Dari ketiga penelitian yang telah dijabarkan, persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai fenomena echo chamber di media sosial, dan perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaruh algoritma, polarisasi wacana, dan terbentuknya echo chamber, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran echo chamber dalam memperkuat penilaian negatif terhadap individu di TikTok. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena memiliki fokus pada bagaimana memahami peran echo chamber dalam memperkuat penilaian negatif terhadap individu di media sosial. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau pengalaman secara langsung, fleksibel, dan tetap dekat dengan data yang diteliti. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi tangkap layar atau screenshot pada komentar audiens dalam unggahan TikTok yang sesuai dengan fokus penelitian. Identitas akun audiens tidak dicantumkan untuk menjaga etika penelitian dan melindungi privasi audiens media sosial. Objek penelitian ini adalah fenomena penguatan pandangan negatif terhadap individu di media sosial TikTok yang diamati melalui interaksi audiens dalam kolom komentar berupa kata, kalimat, atau rangkaian komentar yang menunjukkan karakteristik echo chamber dan kecenderungan mempertahankan dan memperkuat penilaian negatif terhadap seseorang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari komentar audiens pada unggahan TikTok yang memuat penilaian negatif terhadap individu. Data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan unggahan yang memiliki banyak interaksi dan komentar yang menunjukkan kecenderungan penguatan penilaian negatif. Sementara itu, buku, jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan dua kasus sebagai sumber analisis, yaitu kasus Sarwendah dan Nafa Urbah. Kedua kasus dipilih karena sama-sama menunjukkan adanya klarifikasi atau permintaan maaf yang tetap mendapat penilaian negatif dari audiens TikTok melalui kolom komentar. Pada kasus Sarwendah ditemukan bahwa sebagian besar audiens media sosial melontarkan komentar yang bernada negatif dan memandang permintaan maaf tersebut tidaklah tulus atau dikarenakan adanya sebab tertentu seperti takut kehilangan penonton atau sekedar pencitraan. Ditemukan pula komentar audiens lain yang mengajak untuk tidak mempercayai klarifikasi yang disampaikan. Dari temuan tersebut terdapat 3 kategori, yaitu permintaan maaf dianggap tidak tulus, klarifikasi dianggap pencitraan, dan penguatan penilaian negatif. Yang kedua adalah kasus Nafa Urbah. Ditemukan pola yang serupa dengan kasus yang terjadi pada Sarwendah,
di mana sebagian besar komentar memandang permintaan maaf atau klarifikasi yang dilakukan tidaklah tulus atau sebagai bentuk pencitraan untuk menghindari konsekuensi negatif. Terdapat pula komentar yang mendukung, yang dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa penilaian negatif dapat diperkuat melalui dukungan antar audiens media sosial dalam kolom komentar. Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat ditemukan persamaan, yaitu permintaan maaf ataupun klarifikasi belum tentu dapat mengubah pandangan ataupun penilaian negatif dari publik pada pihak yang bersangkutan. Ditambah lagi, audiens lain yang cenderung memberikan persetujuan terhadap komentar yang memiliki pandangan serupa, sehingga penilaian negatif semakin dipertahankan dan menguatkan persepsi yang sudah terlanjur terbentuk. Pola tersebut menunjukkan adanya karakteristik echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang lebih banyak menerima informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya, sementara informasi yang berbeda cenderung diabaikan. Melalui teori interaksi simbolik, temuan tersebut juga dapat dijelaskan sebagai proses interaksi antar manusia yang menjadi dasar terbentuknya makna. Pada penelitian ini, audiens tidak sekedar memberikan tanggapan, tetapi juga membangun pemaknaan terhadap tindakan yang dilakukan public figure. Permintaan maaf dipandang sebagai bentuk pencitraan, cara menghindari konsekuensi negatif, atau upaya memperbaiki citra di mata publik. Pemaknaan tersebut kemudian semakin menguat karena mendapat dukungan dari audiens lain yang memiliki persepsi serupa. Hasil analisis juga selaras dengan selective exposure theory yang menjelaskan bahwa individu lebih mudah menerima informasi yang selaras dengan keyakinan yang telah dimiliki. Beberapa audiens lebih mudah menerima komentar yang mendukung persepsi bersifat negatif dibandingkan informasi baru berupa klarifikasi atau permintaan maaf, dan tidak menjadikan audiens tersebut mengubah cara dalam memandang individu yang bersangkutan. Sementara, komentar yang sejalan justru semakin menguatkan keyakinan yang telah terbentuk. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa echo chamber berperan dalam memperkuat dan mempertahankan penilaian negatif terhadap individu di media sosial TikTok. Dari dua kasus yang diteliti, yaitu kasus Sarwendah dan Nafa Urbah, terlihat bagaimana proses terjadinya interaksi dalam kolom komentar menjadikan audiens media sosial cenderung mempertahankan penilaian yang telah dimiliki dan saling memperkuat pandangan yang serupa, sehingga klarifikasi maupun permintaan maaf tidak selalu mengubah penilaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat dan juga menjadi tempat di mana terbentuknya penilaian sosial melalui interaksi antara audiens. Apabila ketika suatu penilaian terhadap individu terus mendapat dukungan dari audiens lain, maka persepsi negatif menjadi semakin kuat dan cenderung bertahan lebih lama. Sehingga hal tersebut mengakibatkan persepsi publik dapat berkembang terus-menerus melalui proses komunikasi yang berlangsung di ruang digital, bukan semata-mata berdasarkan tindakan individu yang menjadi objek pembahasan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.